Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, tepatnya Prodi Teknik Informatika, akan menjelaskan tentang CAD, yaitu Computer Aided Design. Kebetulan, ini merupakan tugas dari mata kuliah teori komputer grafis yang sedang diampu oleh Bapak Hengki Andra SDMkom dan pada tahun ajaran 2019-2020. Sebelum itu, langkah baiknya untuk perkenalan diri, saya sendiri Fikri Zianfri, NIM D1041181032. Saya Dwiki Saputra dengan NIM D1041181012. Saya Gusman dengan NIM D1041181033. Saya Rehan Mari Ahmadin dengan NIM D1041181021. Nah, baiklah, sekarang akan dilanjutkan oleh Saudara Gusman. Silahkan, Gusman. Jadi pertama-tama kita akan menjelaskan tentang Computer Aided Design. Computer Aided Design adalah suatu program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk. Produk yang ingin digambarkan bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. CAD bisa berupa gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. CAD saat ini kebanyakan merupakan aplikasi gambar 3 dimensi atau biasa disebut solid modeling. Solid model memungkinkan kita untuk memvisualisasi komponen dan rakitan yang bisa kita buat secara realistik. Selain itu, model mempunyai properti seperti massa, volume, dan pusat gravitasi, luas permukaan, dan lain-lain. Pengertian CAD. CAD adalah perancangan dengan bantuan komputer. Kemampuan sistem CAD ini adalah pembuatan grafik, sketsa, diagram, digitasi peta, dan gambar rancangan, pemberian anotasi, pembentukan gambar perspektif, permodelan gambar 2 dan 3 dimensi, dan beberapa analisa spasial. Analisa spasial yang dimiliki oleh setiap sistem CAD ini sangat bervariasi. Paling tidak, analisa spasial yang bisa dilakukan berupa perhitungan jarak, yaitu length atau distance, keliling, luas atau area, membentuk zone buffer, dan lain sebagainya. Fungsi CAD. CAD memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk merancang produk. Bagi perencana atau perancang, dalam waktu yang relatif singkat dan tingkat keakurasian yang tinggi. CAD dipakai di banyak bidang terkait, terutama yang berhubungan dengan industri dan rancang bangun. Contohnya, CAD bisa dipakai oleh arsitek untuk merancang bangunan atau gedung. CAD dipakai oleh insinyur teknik mesin untuk merancang produk otomotif. CAD dipakai oleh insinyur teknik listrik untuk merancang skema aliran listrik. CAD dipakai oleh insinyur teknik sipil untuk membuat gambar kerja konstruksi. CAD bisa juga dipakai oleh insinyur mikroprosesor untuk merancang chip komputer. Bahkan, CAD dipakai di bidang hiburan dan periklanan. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah tentang CAD. Yang pertama yaitu dari tahun 1940 sampai 1950-an. Pada era 1940 sampai 1950-an, beberapa perkembangan telah terjadi di bidang software komputer. Beberapa perkembangan tersebut meliputi sebuah servo motor yang dapat dikendalikan melalui sebuah pulse generator tahun 1949. Kemudian sebuah komputer digital dengan operasi tertanam untuk menghitung transformasi koordinat untuk menghitung vektor yang berkaitan dengan radar secara otomatis tahun 1951. Dan proses matematikal grafis untuk membangun sebuah bentuk menggunakan mesin digital tahun 1952. Kemudian pada 1953, peneliti dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, Douglas Terros, melihat perlengkapan tampilan interaktif yang digunakan oleh operator radar dan yakini bahwa hal tersebut adalah hal yang ia dan timnya butuhkan. Ross dan peneliti lain dari Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory merupakan satu-satunya pengguna sistem tampilan kompleks yang terinstal dalam CapCut System, yaitu sebuah sistem komputer
yang dibuat untuk mensimulasikan sistem perlindungan udara yang mencakup daerah selatan New England sebelum implementasi SAGE, Semi Automatic Ground Environment. Dalam suatu wawancara, Ross mengatakan bahwa mereka menggunakannya sebagai workstation pribadi. Para desainer dari komputer generasi awal ini membangun sebuah program utility untuk memastikan bahwa programmer dapat mendebug software dengan menggunakan flowchart di tampilan scope. Dengan switch logikal yang bisa dinyala matikan selama sesi debug. Mereka kemudian menemukan bahwa mereka dapat membuat simbol-simbol elektronik dan bangun geometris untuk membuat diagram sirkuit sederhana dan flowchart. Program ini juga memungkinkan untuk menduplikasi benda secara bebas. Juga memungkinkan untuk mengganti orientasinya, linkage-nya seperti flux dan mechanical linkage dan lain-lain, dan skalanya. Hal ini menyediakan banyak kemungkinan bagi mereka. Ross akhirnya mengemukakan istilah Computer Aided Design pada tahun 1959. Kemudian dari tahun 1960-an, CAD atau CAM, yaitu Computer Aided Manufacturing, 3 dimensi, dapat dibuat berkat insinyur Prancis Pierre Bézier. Pada tahun 1968, Bézier mengembangkan Unisurf untuk memudahkan perancangan bagian dan onderdil untuk industri otomotif. Unisurf kemudian menjadi basis bagi generasi-generasi CAD yang selanjutnya. Tahun 1960-an, perkembangan teknologi dalam industri penerbangan, otomotif, industri kontrol, dan elektronik menyebabkan kemajuan dalam bidang konstruksi permukaan 3 dimensi, pemrograman numerik kontrol, dan analisis desain. Kebanyakan perkembangan tersebut adalah independen satu sama lain dan tidak dipublikasikan sampai waktu yang lama. Beberapa deskripsi matematis mengenai kurva telah dikembangkan sejak tahun 1940-an oleh Robert Isaac Newton. Dalam novelnya tahun 1957, The Door into Summer, Robert A. Heinlein menyiratkan adanya kemungkinan drafting dan robotik. Tetapi penelitian lebih lanjut mengenai kurva polinomial dan permukaan bergelombang baru dilakukan oleh matematikawan Paul de Castriau dari Citroën, Pierre Bézier dari Renault, Stephen Anson Kunz dari MIT, James Ferguson dari Boeing, Karl de Boer, George David Birkhoff, dan Gary Bedian dari General Motors pada tahun 1960-an. Dan W. Gordon serta R. Rosenfeld dari General Motors pada tahun 1970-an. Pengembangan sistem Sketchpad di MIT oleh Ivan Sutherland, yang kemudian membentuk perusahaan teknologi grafis bersama David Evans, adalah satu terobosan. Fitur unik yang dimiliki Sketchpad, yaitu memungkinkan desainer untuk berinteraksi dengan komputer mereka secara grafis. Desain yang dibuat dapat dimasukkan ke komputer dengan menggambarnya melalui monitor CRT menggunakan light pen. Fitur Sketchpad tersebut adalah sebuah prototip dari Graphical User Interface yang merupakan bagian tak terpisahkan dari CAD yang modern. Penggunaan komersial pertama dari aplikasi CAD adalah untuk perusahaan besar untuk industri akomodasi komputer yang mampu melakukan perhitungan-perhitungan kompleks yang dibutuhkan. Salah satu peristiwa paling berpengaruh dalam perkembangan CAD adalah berdirinya perusahaan Manufacturing and Consulting Service Inc. Corporation, MCS, pada 1971 oleh Patrick J. Hanratty yang menulis sistem Automated Drafting and Machining atau ADAM. Namun yang terpenting yaitu sebagai penyedia kode bagi perusahaan lain seperti McDonnell Douglas dari Unigraphics, Computer Vision, CADDS, Kalma, Gerber, Autotrol, dan Control Data. Semakin terjangkaunya komputer, penerapan CAD perlahan menyebar luas ke bidang-bidang lain. Pengembangan software CAD untuk personal desktop komputer merupakan dorongan bagi hampir semua aplikasi universal di semua bidang pembangunan. Tahun 1970-an. Peristiwa yang penting di tahun 1970-an meliputi terbentuknya perusahaan CAD United Computing, Intergraph, IBM, dan Intergraph IGDS tahun 1974.
yang kemudian menjadi dasar dari terciptanya Bentley System Microstation tahun 1984, serta Applicon pada tahun 1969, dan sistem CAD komersil dari perusahaan Jepang Seiko dan Zuken pada tahun 1970-an. Implementasi CAD telah berubah dramatis sejak era awal pengembangannya. Pada awalnya dengan 3D di 1970-an, CAD biasanya terbatas hanya menghasilkan gambar yang mirip dengan gambar draft buatan tangan. Pemrograman dan hardware komputer yang lebih lanjut, terutama di 1980-an, kemudian memungkinkan aplikasi CAD yang lebih luas dan lebih serbaguna. Kemudian tahun 1980-an, Plus dan Unisolid yang berbasis PADL2, dan Surface Modeler CATIA. Autodesk didirikan pada tahun 1982 oleh John Walker, yang mana kemudian dikembangkan sistem CAD dua dimensional, yaitu AutoCAD, seperti yang terkenal sekarang. Terobosan berikutnya pada tahun 1980-an adalah pengembangan sistem Pro Engineer, sekarang sudah berubah jadi Creo Elements Pro pada tahun 1987, yang mempelajari lebih banyaknya penggunaan metode modeling berbasis fitur dan parametric linking dari parameter fitur. Hal ini menandakan diperkenalkannya parametric modeling. Kemudian tahun 1990-an, beberapa hal penting dalam pengembangan CAD pada era ini, yaitu pengembangan dari Kernel Boundary Representation Solid Modeling, adalah sebuah engine untuk memanipulasi geometri dan topologi objek 3D secara konsisten, Parasolid, dan ACIS. Pengembangan tersebut didasari oleh hasil penelitian dari Ian Braid. Hal ini kemudian memicu dirilisnya package mid-range seperti SolidWorks dan Trispective, yang kemudian dikenal sebagai IronCAD pada 1995, Solid Edge pada 1996, dan Autodesk Inventor pada 1999. Sebuah kernel geometric modeling independen juga mulai dikembangkan di Rusia sejak 1990-an. Kemudian terakhir ada tahun 2000-an sampai sekarang. Minimnya ketersediaan CAD yang gratis dan open source, serta mahalnya biaya dari software CAD 3D yang mumpuni dapat menghambat perkembangan di pasar software CAD. Software CAD yang bersifat open source dan gratis, diantaranya adalah BRL-CAD yang dikembangkan untuk tentara Amerika, LibreCAD, FreeCAD, dan lain-lain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fikri Janasti. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan apa aja sih contoh-contoh CAD model ini. Jadi yang pertama ada AutoCAD. Jadi siapa yang nggak tahu AutoCAD? Ini pasti berarti sekali. Jadi AutoCAD adalah salah satu software desain yang populer di kalangan arsitek atau desainer interior sekarang. Jadi AutoCAD digunakan untuk mendesain 2 dimensi bahkan 3 dimensi. Bahkan software ini menjadi salah satu software yang wajib dikuasai oleh para insinyur di semua profesi insinyur seperti insinyur arsitek, insinyur sipil, elektronik, aeronautika, dan lain sebagainya. Software ini dikembangkan oleh perusahaan Autodesk. Lalu kelebihannya ada praktis, mudah, gambar yang dicetak benar-benar bersih dan rapi, banyak ukuran skala yang bisa dipilih, hasil gambarnya mudah direvisi, dan yang terpenting adalah ruang kerja hingga mencapai 1999 koordinat, sehingga pengguna dapat membuat gambar yang sangat besar sekaligus. Next. Nah, berikut ada ArchiCAD. Software ini merupakan software CAD yang khusus dibuat untuk membuat gambar atau desain bidang arsitektur. Jadi lebih ke desain arsitektur interior dan eksterior gitu. Perintah-perintah yang ada pada software ini meliputi elemen-elemen bangunan seperti kolom, balok, plat, atap, dan lain sebagainya. Dengan sistem ini, maka sistem software ini sangat unggul apabila digunakan untuk membuat desain suatu bangunan seperti rumah, kamar, dan lain sebagainya. Jadi khusus arsitek. Nah, untuk kelebihannya tersendiri, ArchiCAD kenapa banyak digunakan, yaitu memiliki preset sendiri. Jadi memiliki library yang bisa diakses siapapun untuk berbagi kepada
desainer lainnya. Kemudian mendukung parametric object sehingga memudahkan apabila diperlukan proses pengubahan bagian desain tertentu. Kemudian kemudahan dalam mengedit desain lantai suatu bangunan, dan yang terpenting adalah mendukung bahasa GDL atau Geometric Description Language, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain. Lanjut, yang ketiga ada 3 Studio Max. Nah, aplikasi yang satu ini banyak digunakan untuk membuat grafik vektor 3 dimensi serta animasi yang juga berasal dari Autodesk. Jadi 3ds Max ini merupakan salah satu produk Autodesk. Salah satunya tadi ada Autodesk dan ini 3ds Max. Dulunya sempat dikembangkan oleh 3D Studio untuk DOS, untuk platform Windows 32. Sejak diakuisisi oleh Autodesk, software ini telah mengalami perbaruan rilis sampai versi 9, yaitu versi sekarang. Banyak desainer grafis, profesional modeling, dan pekerja dalam dunia desain menggunakan software ini untuk membantu pekerja mereka. Apa sih kelebihannya? Pertama, ada kualitas pekerjaan yang bagus, realistik, dan bayangan, serta pencahayaan yang akurat. Yang kedua, bisa digunakan untuk menghasilkan atau membuat film animasi, desain arsitektur, rumah, logo perusahaan, dan lain sebagainya. Next. Nah, yang keempat ada Google SketchUp. Google SketchUp merupakan software pengolah 3 dimensi, jadi sama kayak Autodesk tadi, yang dapat membuat gambar 3 dimensi dengan cepat dan praktis, serta tidak membutuhkan sumber daya yang berat untuk dijalankan. Jadi software ini relatif mudah untuk dipelajari oleh orang awam atau pemula, dan banyak hal yang bisa dilakukan dengan SketchUp ini, dimulai dari membuat desain rumah, membuat desain bangunan, bahkan sampai tata kota. Nah, kelebihannya Google SketchUp ini yang pertama adalah produk Google. Jadi produk SketchUp ini dikelola oleh Google langsung, dan yang kedua memiliki library online seperti meja, kursi, gedung, taman, figur binatang, dan lain sebagainya yang dapat diakses oleh pengguna lain. Dengan demikian, apabila dibutuhkan model tertentu dan tidak tersedia secara offline, pengguna dapat mencari di internet lalu menginputnya ke dalam proyek yang sedang mereka kerjakan. Next. Nah, lalu ada Blender 3D. Blender merupakan OSS, yaitu Open Source Software. Adalah software yang dapat dipakai di berbagai macam OS atau operating system seperti Linux, Windows, OpenBSD, FreeBSD, macOS, dan lain-lainnya. Blender 3D memiliki performa yang sangat ringan, maka Blender 3D pun juga bisa dijalankan pada komputer dengan spesifikasi menengah ke bawah. Jadi untuk laptop-laptop kentang mungkin bisa pakai Blender 3D ini ya. Nah, terus apa sih kelebihan Blender 3D? Yang pertama, sangat ringan dan dapat berjalan di komputer dengan spek rendah tadi. Yang kedua, tidak memakan banyak memori. Yang ketiga, open source, dapat dijalankan berbagai macam OS dan mudah digunakan. Terasa ringan saat sedang melakukan render, dan yang terakhir adalah, dan yang paling penting adalah gratis. Jadi semua orang bisa mendapatkan Blender 3D secara gratis dan tanpa berbayar. Berikutnya akan dijelaskan oleh kawan kita yaitu Dwiki Saputra. Oke, terima kasih kepada Fikri. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, yaitu pertama, computer-aided design adalah suatu program komputer untuk menggambar suatu produk. CAD saat ini kebanyakan merupakan aplikasi gambar 3 dimensi atau biasa disebut solid modeling. CAD adalah perancangan dengan bantuan komputer. Kemampuan sistem CAD ini adalah pembuatan grafik, sketsa, diagram, digitasi peta dan gambar rancangan, pemberian anotasi, pembentukan gambar perspektif, permodelan gambar 2 dan 3 dimensi, dan beberapa analisa spasial. CAD memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk merancang produk bagi perencana atau perancang dalam waktu yang relatif singkat dengan tingkat keakurasian yang tinggi. Next. Selanjutnya, untuk kesimpulan, ada perkembangan CAD dari tahun ke tahun, yaitu bisa kita lihat di layar. Pada tahun 1963 CAD mengeluarkan yaitu Sketchpad. Kemudian pada tahun 68 ada Unisoft. Pada tahun 77 ada CATIA. Tahun 78 ada Unigraphic. Tahun 82 ada AutoCAD. 83 ada BRL CAD. Pada tahun 87 ada Pro Engineer.
Pada tahun 2002 ada FreeCAD, dan yang terakhir 2011 itu ada LibraryCAD. Next. Kemudian contoh CAD yang populer saat ini ada pertama AutoCAD, kedua Archicad, ketiga 3 Studio Max, keempat Google SketchUp, dan yang terakhir ada Blender 3D. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator yaitu Fikri. Silakan. Baiklah, jadi sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan, pengertian, dan typo. Jadi semoga apa yang kami sampaikan ini berguna bagi kawan-kawan semua, ilmunya dapat diambil manfaatnya. Jadi terima kasih, silahkan komentar apabila ada yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.